Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobur Abdul Salam. Di sini saya akan memaparkan penjelasan ujian akhir semester 6 komunikasi serat optik. Soal yang pertama adalah WDM laser transmitter 8 kanal dimulai dari kanal 193 THz per 1552,52 nanometer dengan jarak antara dua kanal THz atau 0,8 nanometer. Masing-masing luaran WDM transmitter dihubungkan dengan match gender modulator atau bisa disingkat MZ. MZ tersebut diberikan sinyal format NRZ atau RZ, generator NRZ RZ. Diberikan umpan sinyal digital dari RPBS generator atau pseudo random bit squares. Lakukan setting bitrate dari RPBS sebesar 10 Gbps. Kemudian nomor 2, masing-masing output MZ yang membawa sinyal dari setiap kanal diumpankan ke multiplexer atau MUX 8 kanal. Luaran MUX diumpankan ke serat optik single mode perpanjang 30 km dengan luaran fiber optik kanal diumpankan ke penerima fotopodia. Kemudian nomor 3, instrumen optik ini dari sisi penerima, kemudian hubungan 3R generator masing-masing fotopodia di luaran 3R generator dihubungkan ke bermeter. Di luaran bermeter dengan instrumen WDM analyzer, optical spectrum analyzer, dan optical power meter atau OPM. Kemudian menjelaskan cara WDM 8 kanal tersebut. Ini merupakan jawaban nomor 1, di mana grafik yang tertera dari soal nomor 1. Seperti ini gambarnya. Kemudian nomor 2, lakukan simulasi WDM transistor dengan LFO sama dengan 30 km dengan format signal NRJ tersebut dengan mendapatkan data sebagai berikut. SNR untuk semua kanal, kemudian grafik fungsi SNR versus kanal frekuensi, kemudian untuk kanal grafik fungsi BAR versus kanal frekuensi, kemudian menjelaskan hasil yang diperoleh. Ini merupakan hasil yang diperoleh dari optical spectrum analyzer, di mana parameter sampel dan noise ini menunjukkan bahwa wavelength-nya ada di 1,55 U. Kemudian di WDM analyzer-nya kita mendapatkan frekuensi 193, kemudian disusul dengan signal power-nya 12,43351 dBm, kemudian di noise power dBm-nya ini mendapatkan skor di 70, 281218. Kemudian OSNR-nya ini dapat di angka 57,848577 dengan frekuensi dan sinyal rate power-nya adalah satuan dBm. Kemudian resolusi bandwidth-nya sekitar 0,10.000 nanometer. Kemudian untuk jawaban nomor 2, menggunakan analisis burst analyzer, di mana kita mendapatkan analisis 1 di kanal 1 maksimal X faktornya adalah 4,06693, kemudian di minimal burst-nya 1,87446E, kemudian A height-nya mendapatkan 4,79 sekian dengan threshold 9,3843 sekian. Kemudian di analisis nomor 2 di kanal 2 maksimal X factor-nya kita mendapatkan skor di 4,04681. Kemudian di edge height-nya mendapatkan skor di 4,79 sekian. Kemudian threshold-nya didapatkan di angka 9,11989E. Kemudian decision-nya berada di skor 0,484757.
Kemudian dengan analisis kanal 3, kita mendapatkan skor di maksimal expectornya 3,9698, kemudian minimal birch-nya di 2,70065E. Kemudian kita mendapatkan threshold-nya di angka 9,7273E. Lanjut ke kanal 5, kita mendapatkan maksimal expectornya di angka 3,78545. Kemudian di minimal birch-nya kita mendapatkan skor di 5,834,00 dengan edge height-nya 38432E. Kemudian threshold-nya mendapatkan sekitar 9,48111E. Dengan decision ins-nya mendapatkan skor 0,527344. Kemudian dengan kanal 7, maksimal expectornya kita mendapatkan skor 476042, kemudian di minimal birch-nya 6,89007 dengan ice hedge-nya 79,0408E dan threshold-nya kita mendapatkan di angka 96314E. Dengan decision ins-nya di angka 04381. Kemudian di 8 kanal ini kita mendapatkan maksimal expector di angka 45759 dengan minimal birch-nya di angka 2,038E, kemudian di ace height-nya di angka 63748E. Kemudian di threshold-nya kita mendapatkan angka di 0,001 QE552 dengan decision ins-nya di angka 057219. Lanjut di soal nomor 3. Lakukan simulasi WDM transmitter dengan LFO sepanjang 30 km dengan format signal RZ tersebut dengan mendapatkan data sebagai berikut. SNR untuk pembola kanal grafik, kemudian grafik fungsi SNR versus kanal frekuensi, kemudian kanal grafik berfungsi melawan kanal frekuensi, dan jelaskan yang diperoleh. Oke. Dengan jawaban soal ini kita mendapatkan pengujian dari optical spectrum analyzer, di mana angka tertinggi kita berada di tengah-tengah, yaitu 1,55U dengan sampel parameternya. Kemudian dengan WDM analyzer-nya bisa dilihat dari frekuensinya di angka 193, kemudian 193 ini rata-rata di 193, kemudian di signal power-nya kita mendapatkan angka di sekitar 17. Kemudian di noise power-nya atau di BM-nya di angka 70,74598 dengan minimalnya di angka 68 sekian-sekian. Di OSR-nya kita mendapatkan skor tertinggi di angka 53,977512. Ini sudah dijawab tadi. Kemudian soal nomor 4, apa perbedaan SNR dan BR yang dihasilkan dari jenis signal NZR dan RZ? Inilah jawabannya. Dari kedua grafik ini kita bisa lihat bahwa dari sisi Bayer analyzer dari NRZ terdapat parameter pattern merah yang mendominasi di lini tengah, atau di object to propertize move object with mouse drag. Kemudian kalau di RZ berdasarkan dari Bayer analyzer ini terdapat kondisi di mana pattern-nya tidak terlalu mencampur atau tidak terlalu ngeblend. Dengan maksimal vektornya di angka 21554, kemudian minimal birch-nya di 0,115. Kemudian di edge-nya ini mendapatkan skor di angka 4,0611. Kemudian nomor 5, soal nomor 5 yaitu ulangi simulasi dengan jarak 60 kilo, dapatkan rata-rata sebagai berikut. SNR untuk semua kanal grafik, kemudian BR untuk semua kanal, dan jelaskan yang diperoleh. Oke.
Ini merupakan jawaban nomor 5. Berdasarkan optical spectrum analyzer, didapatkan hasil parameter sampelnya adalah di angka 1,55 U. Di tengah-tengah ini terdapat grafik yang cukup tinggi, di mana jarak 40 km dengan unit meter, kemudian unit dBm didapatkan senternya adalah 1,54978 E. Kemudian lanjut untuk WDM analyzer-nya, kita mendapatkan di frekuensi rata-rata 193, di angka tertingginya adalah 193,8, kemudian di signal power-nya terdapat rata-rata hasil 18,557, di angka tertingginya yaitu di 18,67, dan di angka terendahnya adalah 18,474. Kemudian noise power-nya atau dBm-nya kita mendapatkan skor rata-rata di angka 74 di tengah-tengah. Kemudian angka yang paling kecil adalah 73,4637 dengan skor tertingginya adalah 78,15556. Kemudian di OSNR-nya kita mendapatkan skor di rata-rata 56 dengan terendah adalah 54,887 dan tertingginya adalah 59,592. Oke. Ini jawaban dari soal nomor 5 dari analisis kanal 1, 2, 3, dan 4, kanal 5, 6, 7, 8. Kemudian soal nomor 6 memberikan IDFA set pada output 20 dBm pada luaran mux signal diumpankan ke fiber optik dengan setting jarak fiber optik yang sama, yakni 60 km, dan dapatkan data sebagai berikut. SNR untuk semua kanal, kemudian BR untuk semua kanal, kemudian jelaskan hasil yang diperoleh. Oke. Berbeda dengan jawaban-jawaban sebelumnya, ini adalah grafik hasil dari pengujian optic spectrum analyzer. Kita mendapatkan sampel parameternya di angka senternya adalah 1,55264 E, kemudian di startnya 14833 E, kemudian di stopnya 1,6187 E. Dengan outputnya, dengan amplitudenya dBm, kemudian maksimalnya di angka negatif 7,66886, kemudian di maksimalnya di negatif 104,397 dBm. Kemudian kita beralih ke WDM analyzer. Dengan frekuensinya kita mendapatkan skor di rata-rata 193 dengan rata-rata tertingginya adalah 193,7, di angka paling rendahnya yaitu 193,1. Kemudian di signal power atau di dBm dengan satuan dBm-nya kita mendapatkan hasil yang berbeda, di mana hasil tertinggi adalah 0,427 18412, kemudian mendapatkan hasil terendahnya yaitu 0,19420,807. Kemudian kita beralih ke noise power dBm. Kita mendapatkan hasil tertinggi atau terendahnya di rata-rata angka 45,969692. Kemudian OSNR-nya kita mendapatkan skor 46 di rata-rata keseluruhan dengan tertinggi di 46,975004. Oke. Kemudian untuk analisis burst analisisnya, kita mendapatkan hasil signal dengan pattern yang cukup mendominasi di sisi biru. Kita bisa lihat dengan maksimalnya adalah 2,6617, kemudian minimal burst-nya di angka 0,0057, kemudian di ice height-nya kita mendapatkan di angka negatif 0,
0018 dan di threshold-nya kita mendapatkan angka di 0,0011379 dan decision inch-nya di 0,4638. Dan ini analisis kanalnya beberapa ada yang berbeda, lumayan beragam. Dari 1, 2, 3 sampai kanal 8. Itu dia sekian pemaparan hasil UAS dari saya, Sobur Abdus Salam. Mengucapkan terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian paparan materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.